功不亮了吗？怎么改？结丹初期的傀儡，就与几位道友在中的魂石究竟恰好有一块母亲魂石。我抢夺了你的傀儡炼制之法，便是道友的了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Unity Mortality Season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-46 atau yang ke-170. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Hanli bersama dengan yang lainnya telah tiba di kota Tiantianjian, yang mana kota ini sangatlah besar, bahkan layaknya seperti benteng raksasa. Selain itu, banyak para prajurit yang berjaga. Pasalnya, kota ini sering mendapatkan serangan. Wajar saja karena orang-orang Tianan tidak bergabung seperti pihak musuh. Setelah semua itu, Hanli bersama yang lainnya tiba di sebuah tempat yang secara khusus dibangun untuk menjadi tempat singgah dari para tetua berbagai sekte. Di sana mereka juga bertemu dengan bocah naga api yang dipanggil sebagai Tetuayan. Ia mengajak mereka untuk menghadiri sebuah pertemuan di mana terdapat begitu banyak kultivator Nation Soul yang ada di sana. Hanli pun memperlihatkan barang-barang yang ingin dirinya tukar supaya bisa mendapatkan harta yang diinginkan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa memberikan barang terbaik untuk harta itu. Alhasil Master Tianjin pun mulai menyinggung sebuah harta yang sangat menarik perhatian Hanli. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Hanli cukup tertarik dengan lembah iblis jatuh. Sudah cukup lama bagi para tetua tidak mendengar tentang nama itu. Tetua Lu menjelaskan kalau konon katanya tempat itu dahulu kala merupakan medan perang kuno. Teknik-teknik sihir Tao yang telah lama hilang sangatlah menakjubkan di sana. Bahkan teknik tersebut mampu merobek sebuah celah spasial. Akibat kekacauan spasial pun telah membuat medan perang kuno kacau balau. Para kultivator tingkat tinggi yang menganggap diri mereka sebagai kekuatan supernatural yang luar biasa memutuskan untuk memasuki celah spasial. Tapi tidak ada satupun dari para kultivator itu yang keluar hidup-hidup. Berbagai harta langka yang berada di dalam sana pun semakin lama semakin banyak. Tapi selama bertahun-tahun ini tidak ada lagi seseorang yang berani mencoba peruntungan di lembah iblis jatuh. Tempat itu dikenal juga sebagai sebuah kuburan massal para kultivator. Untuk bisa memasuki tempat tersebut, mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan saja, namun kekuatan juga. Walaupun begitu, tetap tidak ada yang bisa kembali. Bahkan kesempatan untuk bisa memasukinya sudah tidak dimiliki oleh generasi mereka. Hanli mulai paham dan apa yang terjadi. Selain itu, orang-orang ini hanya memperlihatkan harta rendah saja demi bisa menyembunyikan identitas mereka. Tapi Hanli cukup puas mendapatkan informasi tentang lembah iblis jatuh. Berhubung semua orang sudah mendapatkan apa yang dibutuhkan, jadi Master Tianjin juga ingin memperlihatkan beberapa barang kecil miliknya. Di mana seketika saja beberapa boneka pun telah dirinya keluarkan, yakni boneka ramuan, sebuah rahasia surgawi yang tidak tertandingi. Hanli cukup tertarik dengan para boneka itu. Ia tidak menduga Master Tianjin memiliki harta seperti ini. Tetua Lan juga penasaran dari mana mereka menemukannya. Master Tianjin menjelaskan kalau ia bersama dengan beberapa rekannya telah menemukan boneka itu di sebuah reruntuhan kuno. Berhubung dirinya tengah kekurangan uang, jadi dia pun memutuskan menukarkan barang tersebut. Tapi yang dia inginkan agak langka, yang disebut sebagai batu jiwa. Para tetua cukup kebingungan karena baru kali inilah mereka mendengar tentang batu jiwa. Alhasil, Master Tianjin pun memperlihatkan contohnya. Yin Yu ingat kalau tuannya memiliki begitu banyak kristal dunia bawah. Hanli baru ingat kalau semua itu dirinya dapatkan di saat dirinya berada di dunia bawah. Dan juga batu itu bisa mengeluarkan para boneka. 功不亮了吗？怎么改？结丹初期的傀儡，就与几位道友在中的魂石究竟恰好有一块母亲魂石。 Berhubung Hanli memilikinya, jadi dia pun memperlihatkan batu tersebut. Yang mana ini membuat para tetua lainnya terkejut, begitu pula dengan Master Tianjin. Ia berharap bisa melihat hal itu lebih dekat lagi. Hanli pun turun.
Master Tianjin memberikan pujian kepada batu jiwanya karena ini benar-benar langka. Alhasil dia pun memberikan 2 boneka tersebut kepada Han Li. Hanya saja Han Li kurang puas dan ingin menukar semua bonekanya. Master Tianjin mencoba bernegosiasi dengannya karena itu terlalu banyak. Maka para boneka itu hanya akan menjadi hiasan saja. Apa yang dia katakan memang benar adanya. Jadi karena itulah Master Tianjin setuju untuk menukarkan semua boneka itu kepadanya. Terlebih lagi batu jiwa yang Han Li berikan sangatlah besar. Han Li berpikir kalau Master Tianjin sepertinya mengetahui hubungan antara batu jiwa dan boneka. Han Li pun menyimpan semua boneka ini karena mereka sudah sepakat. Para tetua lainnya tidak habis pikir apakah batu jiwa memang seberharga itu, sampai membuat Master Tianjin menyerahkan seluruh bonekanya. Tetua Li yakin betul kalau Han Li memang memiliki bakat yang luar biasa hebat. Han Li memberitahu Master Tianjin jika ada yang menginginkan batu jiwa lagi, maka dia akan datang. Setelah semua itu, mereka pun pergi dari pertemuan tersebut. Han Li benar-benar diuntungkan, pasalnya dia mendapatkan begitu banyak harta. Tetua Li memujinya, terlebih lagi saat jarang pertemuan diadakan. Sedangkan Tetua Lan sendiri agak gelisah karena bagaimanapun ia tidak mendapatkan apapun. Jadi dia memutuskan untuk berpisah dengan mereka. Han Li dan Tetua Li tidaklah mempermasalahkan hal itu karena mereka berdua sadar betul kalau Tetua Lan sedang tidak bahagia. 我都很久没见过这2位道友，那就尽管先去忙。 Tetua Li mulai bercerita tentang Tetua Lan, di mana ketika masih kecil dia tidak sengaja memakan sebuah ramuan aneh yang menyebabkan dia selalu berpenampilan layaknya seperti anak kecil. Baginya, Tetua Lan merupakan orang yang baik hati dan dapat dipercayai. Baginya juga, Tetua Lan merupakan sosok yang layak dijadikan sebagai teman. Han Li paham dan mungkin di pertemuan selanjutnya dia akan mengajak Tetua Lan untuk bermain catur bersamanya. Sebagai seseorang leluhur dari Sekte Pedang, Tetua Lan sangatlah dekat dengan Sekte Loyun mereka. Selain itu ada juga Sensi yang memiliki kepintaran luar biasa. Namun sayang sekali mereka tidaklah bisa menjalin hubungan dengan baik, terutama di antara para pendekar pedang tertinggi. Tetua Lu penasaran apakah Han Li pernah melihat pertempuran para kultivator pedang. Jadi dia pun mulai bercerita tentang pertarungan pedang para kultivator. Tapi cerita itu membuat Qin Yu agak bosan. Han Li tetap mendengarkan perkataannya meskipun dia kurang tertarik. Di saat malam semakin larut, Han Li pun kembali ke Yinsi, di mana suasana benar-benar sangatlah sunyi, terutama di dalam sana. Di saat baru saja masuk, Han Li pun kembali ke tempat sebelumnya. Namun jauh di dalam sana terdapat satu tempat lagi, yang mana suasana benar-benar sangatlah mencekam. Han Li pun datang untuk memenuhi undangan sebelumnya. Seketika saja sebuah tawa pun terdengar, di mana lampu-lampu di tempat itu juga mulai menyala. Han Li yakin betul kalau latar belakang dari Master Tianjin tidaklah sembarangan, karena bisa mengadakan pertemuan di kota ini. Master Tianjin pun datang sambil menyambut kedatangannya kemari. Hanya saja dia itu mengeluarkan para naganya yang seakan-akan dia ingin bertarung dengan Han Li. Ia pun memuji keberaniannya karena meskipun hanyalah seorang Nation Soul biasa, namun datang seorang diri. Apakah dia itu tidak takut jika dirinya mengambil paksa batu jiwanya? Bahkan para naga Master Tianjin sudah mulai mengepungnya. Han Li tidaklah takut dan menganggap ini sangat menarik. Sambil memainkan batu jiwa, Han Li pun mulai memperlihatkan kalau dirinya juga bisa melakukan penyerangan kepada Master Tianjin. Pasalnya, pedang-pedang guntur surgawinya sudah melakukan pengepungan kepada semua naganya. Semua ini tentu tidak pernah disangka olehnya. Han Li merasa kalau seharusnya yang takut adalah Master Tianjin, karena dia itu bisa saja merebut teknik pembuatan boneka miliknya. Han Li tidaklah ingin bermain-main karena kedatangannya adalah untuk membuat kesepakatan. Melihat banyaknya batu jiwa yang Han Li miliki membuat Master Tianjin terdiam. Dia yang mau pergi pun segera dihentikan olehnya sambil memberitahu kalau pertemuan sebenarnya akan diadakan dalam beberapa hari lagi. Orang-orang yang datang merupakan sosok yang tak biasa. Jadi jika Han Li tertarik, maka dia bisa datang untuk mencobanya. Selain itu, tentang boneka, ia bisa membantunya selama Han Li bisa memberitahu dirinya bagaimana cara dia mendapatkan batu jiwa. Han Li setuju dan Master Tianjin pun agak kaget mendengar ceritanya.
tentang tanah kegelapan yang menyimpan banyak batu jiwa. Cerita Han Li memang sulit untuk dipercayai, tapi batu jiwa itu memang asli. Master Tianjin tidak akan rugi jika menukarkan hal itu dengan boneka yang ia miliki. Alhasil mereka berdua pun mulai bernegosiasi, yang mana Han Li ingin Master Tianjin membuat boneka yang setara dengan kultivator Nation Soul, dan akan dirinya berikan begitu banyak batu jiwa sebagai bayarannya. Han Li tidak akan pernah mengingkari perkataannya. Namun Master Tianjin sempat ragu, hingga dia pun mengeluarkan sebuah gulungan, yang mana itu adalah sebuah metode pembuatan boneka yang diinginkan oleh Han Li. Hanya saja Han Li tahu betul kalau ini merupakan sebuah tipuan, yang membuat Master Tianjin agak panik. Padahal metode pembuatan boneka ini bisa meningkatkan sebuah serangan yang sebanding dengan kultivator Nation Soul tingkat menengah. Seharusnya ini sudah lebih dari apa yang Han Li inginkan. Tapi untuk membuat bonekanya membutuhkan martial langka. Bahkan ada beberapa bahan yang belum pernah dirinya dengar, jadi tidaklah mungkin bisa dirinya temukan. Han Li pun menginginkan metode permunian lain. 便是道友的了。甚至能堪比元婴中期。要上万年份的铁木，之法对我毫无作用。 Sayang sekali Tianjin tidaklah bisa membantunya, karena untuk mendapatkan apa yang diinginkannya membutuhkan usaha yang keras. Han Li bertanya mengenai rekan-rekan Master Tianjin, apakah mereka itu telah menemukan harta lain. Master Tianjin membenarkan hal itu karena dia tidaklah sendirian dalam menyempurnakan boneka itu. Selain itu, rekannya mendapatkan 2 Furpuffer Master yang setengah jadi di runtuhan kuno. Mereka akan memasukkan batu jiwa ke dalamnya, di mana hal itu akan selesai. Master Tianjin pun menyerahkan para boneka ini kepadanya, sedangkan batu jiwa yang tersisa juga dia minta. Han Li pun memberikan semua itu, dan kesalahan tadi murni adalah kesalahannya yang tidak melakukan pemeriksaan lebih dahulu. Tapi Han Li tidaklah menyesal dan pergi. Ternyata Master Tianjin memang sengaja menjebaknya. Setelah keluar dari tempat itu, Yin Yu juga tahu kalau Master Tianjin mencoba untuk menipu tuannya. Tapi untung saja akting Han Li sangatlah hebat. Pasalnya bahan-bahan yang diperlukan bisa dan mudah dia temukan. Bahkan kayu ulin 10.000 tahun yang sulit ditemukan oleh orang lain dapat dirinya atasi dengan botol hijau miliknya. Bahkan bahan-bahan lainnya sudah dirinya temukan di Istana Sutian. Dengan semua itu, maka bukan tidak mungkin Han Li bisa membuat boneka yang memiliki serangan setara dengan Yuan Ying. Semakin banyak kartu andalan yang Han Li miliki, maka semakin baik juga. Yin Yu memuji kepintaran tuannya. Han Li pun akan pergi menemui Master Pembaruan, karena dia harus fokus dalam permunian senjatanya. 对别人来说不太可能。底牌，虚天行主人，本命法宝的威，这全力攻击相当。真是想太多了。不过刚才。 Beberapa hari kemudian, pameran dagang secara resmi telah dimulai, di mana acara itu benar-benar sudah dinantikan oleh banyak orang. Bahkan terdapat perayaan yang dilakukan. Di sepanjang jalan kota terdapat banyak orang yang berjualan barang-barang, mau itu pil, senjata, teknik, dan yang lainnya. Semuanya berada di sana. Hari demi hari pun teruslah berlalu, di mana Han Li terus berjalan di kota untuk mencari barang yang dia perlukan. Hanya saja harga di sana terlalu tinggi. Yin Yu sangat kesal karena sebelumnya orang-orang itu meminta hal yang terlalu berlebihan. Lumpur ilahi pakaian transformasi yang legendaris. Meskipun begitu, Han Li tetap menyanggupinya karena dia itu telah mendapatkan beberapa tambahan bahan untuk membuat boneka. Jadi Han Li dan Yin Yu akan terus mencari hal yang bisa membantu mereka. Yin Yu tidak habis pikir, padahal Han Li sudah mencapai tingkat Nation Soul, namun tetap ada beberapa hal yang dia khawatirkan. Di sini Han Li merasakan sesuatu yang tidak begitu asing, di mana itu adalah rekannya dari sekte Loyun. Sepertinya dia itu tengah terlibat dalam masalah dengan seorang pemilik toko, karena dia itu telah dituduh mencurkan barang jualan. Jadi pemilik toko meminta ganti rugi kepadanya. Akibat keributan itu membuat banyak orang berkumpul. Han Li tidak menduga dia akan di sana. Jadi dia pun memutuskan untuk pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi. 走吧，去福禄殿转转。刮完了，那你弄个他也来了。 Namun sayang sekali episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, sepertinya ini adalah akhir dari season keempatnya dan mungkin akan lanjut di tahun depan. Jadi sampai di sini saja. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.